Gibran lagi-lagi menunjukkan kualitasnya sebagai seorang saat ini yang menjadi cawapres terpilih pada pemilu 2024. Kualitas yang ditunjukkan justru adalah kualitas anak receh. Saya melihat ada dua tanggapan terakhir terkait dengan pemilu yang disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Yang pertama terkait gugatan pemilu ya, yang menyatakan bahwa dan bentuk pertanyaan, kalau kalah terus apakah sengketa akan terus diulang, pemilu diulang sampai menang. Ini adalah menunjukkan sebuah ketidaksiapan seorang Gibran menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Gibran merasa bahwa kemenangannya itu adalah sesuatu yang mutlak dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Kemenangannya dianggap sebuah fakta kebenaran yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Maka semua pihak harus menerima bahwa Gibran telah menang menjadi wakil presiden. Maka dia berpendapat bahwa seolah-olah gugatan itu akan terus dilakukan sampai penggugat menang. Dalam hal ini pasangan Anies dan Ganjar Mahfud ya. Jadi saya melihat di sini adalah kualitas yang sangat buruk dari seorang Gibran yang seharusnya mulai belajar menunjukkan dirinya adalah pemimpin. Karena ini akan menjadi orang nomor 2 di negara ini, memimpin sebuah negara sebesar Indonesia. Bayangkan kalau wakil presidennya nanti komentarnya hanya sekelas komentar anak receh. Betapa memalukannya bangsa ini. Gibran harus tahu dan Gibran harus menghormati bahwa gugatan itu adalah hak yang diatur oleh konstitusi. Maka gugatan itu harus diterima, dan kalau ternyata nanti hakim MK memutus menolak gugatan itu, maka ya Anda Gibran sah menjadi wakil presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, komentar Gibran terkait dengan sengketa pilpres juga, yang berkata tadi tentang gugatan 03 yang meminta supaya suara Prabowo Gibran dinyatakan nol. Gibran menanggapinya dengan berkata mungkin Ganjar ngelawak. Ini menunjukkan ketidakpahaman Gibran sama sekali tentang proses ketatanegaraan, tentang berpolitik, tentang hukum, tentang aturan, dan tentang norma-norma. Gibran buta dalam hal ini. Inilah yang saya sayangkan. Harusnya Gibran mengerti bahwa gugatan itu ada dasarnya. Kenapa 03 meminta petitum bahwa supaya suaranya dinyatakan nol? Karena adanya dugaan kecurangan. Dia tidak curang, maka di situ tidak dapat suara. Kira-kira gambarannya begitu. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Saya berharap bahwa Gibran ini jangan sampai menjadi sosok yang memicu kontroversi terus-menerus dan bisa memicu kemarahan masyarakat kita. Sebagai seorang tokoh yang saat ini akan menjadi, tanda kutip akan menjadi wakil presiden dan orang nomor 2 di negara ini, Gibran harusnya menunjukkan bahwa bangsa ini ternyata punya generasi-generasi yang bagus, yang cerdas, yang handal, yang memiliki kapasitas-kapabilitas, bukan menunjukkan sebagai bangsa ini telah dihuni oleh orang-orang bodoh karena wakil presidennya terlihat bodoh. Ini yang harus kita tolak. Gibran dalam hal ini harus menunjukkan dia orang yang berkualitas, orang yang cerdas, orang yang paham tentang ketatanegaraan, tak paham tentang pemerintahan, tak paham tentang aturan, dan paham tentang norma-norma. Dan tidak menunjukkan dirinya dengan komentar-komentarnya yang komentar-komentar receh, murahan, dan tidak berkualitas sama sekali. Itu adalah komentar-komentar di pinggir jalan, di kaki lima, yang saling nyeletuk sesuka hatinya. Nah, ini adalah peringatan. Saya harus menyatakan ini peringatan, meskipun mungkin saya tidak pantas memberi peringatan kepada Gibran, tetapi yang saya mau sampaikan, saya ini adalah warga negara Republik Indonesia, merasa keberatan dengan komentar-komentar seorang yang bakal tanda kutip menjadi wakil presiden dan menjadi orang nomor 2 di negara ini. Betapa malunya kita kalau nanti orang-orang luar sana melihat bahwa Indonesia ternyata dihuni oleh orang-orang bodoh karena wakil presidennya pun menunjukkan kebodohannya. Ini yang tidak boleh. Jadi saya berharap agar Gibran, kalaupun Anda memang tidak memiliki kapasitas, tolong jangan tunjukkan itu dalam komentar-komentar yang nyeleneh, tidak berkualitas. Anda harus menunjukkan bahwa Anda sekarang itu adalah seorang pemimpin yang bakal menjadi orang nomor 2 di negara ini. Supaya orang-orang luar juga melihat bahwa anak-anak muda Indonesia itu ternyata adalah anak-anak muda yang berkualitas. Anak-anak muda yang punya kapasitas, kapabilitas. Bukan anak-anak muda yang selengean. Jadi komentar saya ini saya harap dijadikan menjadi sebuah cambuk
oleh saudara Gibran untuk menunjukkan, sekali lagi untuk menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa besar yang dihuni oleh orang-orang hebat, orang-orang yang berkualitas, bukan dihuni oleh orang-orang bodoh yang mana pemimpinnya terlihat sangat bodoh. Kita tidak mau itu. Kita harus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hebat. Jadi kembali ke yang tadi, saya melihat bahwa Gibran masih harus banyak belajar tentang bangsa, tentang berbangsa, tentang negara, tentang bernegara. Supaya komentar-komentarnya tidak menjadi komentar-komentar yang tak berkualitas, tak bermutu. Anda harus menjaga wibawa bangsa ini. Anda harus menjaga kualitas bangsa kita. Anda harus menjaga nama baik bangsa kita. Tolonglah, kalau berkomentar yang berkualitas sedikit. Kalau tidak mampu berkualitas, ya diam saja. Itu jauh lebih baik. Dan Anda bisa berlindung di balik kalimat bahwa diam itu adalah emas.